bukan kakak di sini nak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Jadi ini aku persiapan untuk nyetok perbumbuan dan sayur-sayuran di kulkas. Sementara untuk stok lauk kemarin aku udah share videonya ya. Jadi untuk yang belum nonton langsung aja klik kartunya di atas atau klik link yang ada di description box. Nah, pertama-tama ini aku mau bikin stok sambal bawang. Jadi ini terdiri atas bawang merah, bawang putih, cabai sama garam dan gula sedikit. Stok sambal bawang ini benar-benar mempermudah kita saat masak ya, terutama bikin sambal. Bisa juga jadi sebagai bahan untuk kita numis sayuran kalau kita mau tumisannya itu agak sedikit pedas. Nah, supaya awet sambal bawangnya ini jangan lupa tumis sampai benar-benar matang dan keluar minyaknya, kemudian berubah warnanya. Nah, ini sambil nunggu untuk sambal bawangnya itu matang, ini aku mau bikin sambal cabai hijau juga. Jadi ini aku udah ngechopper cabai hijau yang udah dicampur dengan sedikit cabai rawit hijau. Dan nanti sama ya, bahannya itu adalah bawang merah, bawang putih, kemudian cabai hijau. Tapi untuk sambal cabai hijaunya itu aku kasih sedikit terasi. Nah, ini untuk sambal bawang tadi itu aku udah dinginkan, kemudian baru dimasukkan ke dalam botol kaca dan disimpan nanti di dalam kulkas. Oke, lanjut. Nah, ini aku udah numis-numis untuk sambal cabai hijaunya. Dan ini juga bikin kita praktis masak ya, bisa digunakan untuk pada saat kita bikin cumi cabai hijau. Jadi tinggal kita tumis aja, kemudian kasih sedikit jahe, lengkuas, kemudian kita masukkan cuminya dan jadi deh. Pokoknya nggak pakai ribet. Dan ini juga udah aku kasih garam sama sedikit gula supaya sambal cabai hijaunya ini lebih awet. Kemudian juga pas kita mau makan pada saat sahur itu tinggal kita panasin, kita campur tomat aja ya. Jadi sambal cabai hijau jadinya. Diaduk. Diaduk. Hijau kulit pokat. Karena untuk numis cabai itu lumayan lama ya, supaya benar-benar tanak dan matang. Jadi ini aku dibantu oleh kakak Gali, alhamdulillah. Pinggir-pinggirnya udah usah di ini karena lagi motong. Nah, karena kakak Gali udah bantuin untuk numis-numis cabenya, jadi aku sambil nyambi untuk menata semua sayuran yang aku beli ke dalam wadah food container dan aku mau susun di kulkas. Nah, ini yang pertama untuk food container lacinya aku isi dengan timun dan terong. Biasanya kalau timun itu buat ulam aja ya, jadi mentahan gitu makannya. Dan aku biasanya nggak diiris-iris, tapi dikerok ya seperti ibu aku dulu. Biasanya kalau ibu aku dulu itu timun itu setelah dikerok pakai sendok, kemudian makannya itu pakai sambal 3. Sambal 3 itu terdiri atas cabai, garam, sama terasi bakar yang dihaluskan gitu. Jadi makannya itu sama timun kerok dan ikan goreng. Pokoknya mantep banget deh dulu waktu masih kecil ya. Nah, itu untuk food containernya selain timun aku campur dengan beberapa terong. Terong biasanya digoreng tepung ya. Dan lanjut di food container yang kedua itu ada oyong sama labu siam. Biasanya itu aku rebus, nanti sebagiannya lagi itu di food container yang lain itu aku mau bikin sup oyong. Nah, di food container yang ketiga ini aku campur ya, ada oyong, timun, kemudian ada juga terong sama ada labu siam ya. Biasanya itu buat direbus juga buat 2 kali makan gitu ya untuk sahur sama berbuka.
Nah lanjut di food container yang keempat, itu juga untuk di hari berikutnya, itu ada terong kecil-kecil, biasanya itu buat ulam juga, direbus atau mentahan gitu aja ya, yang penting udah dicuci bersih. Nah itu aku gabung dengan beberapa tomat, memang aku beli tomat itu nggak banyak kemarin ya, cuman setengah kilo aja. Nah kalau udah dibagi-bagi seperti ini, jadi setiap hari itu kita nggak bingung ya mau masak apa. Nah lanjut di wadah food container yang kelima, ini aku isi dengan kentang. Nah kentang ini itu biasanya aku masak nggak terlalu banyak ya perharinya. Kalau buat campuran sayur sop itu paling 1 biji yang ukuran besar. Atau juga misalnya mau bikin sambal nanti dicampur dengan udang, itu biasanya 2 biji aku ambil. Berikutnya ini ada wortel sama jagung muda atau namanya putren ya biasa nyebutnya. Nah ini kalau wortel itu sebagian untuk sup sayuran dan sebagiannya lagi untuk sayur capcay. Untuk jagung muda atau putrennya juga seperti itu, untuk campuran capcay juga sebagian itu nanti mau direbus untuk sayur-sayuran rebus aja ya. Lanjut, nah ini untuk cabai-cabian, cabai-cabian. Nah, untuk cabenya ini ada 3 jenis ya di dalamnya. Ada cabai rawit merah, ada cabai keriting merah, dan ada cabai hijau. Biasanya digunain buat numis-numis sayuran atau juga buat bikin sambal mentah ya. Lanjut, itu ada sayur kubis. Sayur kubis itu biasanya campuran buat bikin sayur sup atau misalnya mau bikin bakwan juga nanti dicampur dengan wortel. Nah, di sebelahnya tadi itu ada sayur kacang panjang ya sama putren juga. Itu biasanya buat direbus atau juga buat ditumis karena itu kan banyak ya. Kami kalau masak sayur itu nggak terlalu banyak porsinya karena paling aku dengan Pak suami yang banyak makan sayur ya, anak-anak itu nggak tahu kurang suka. Terus itu ada tahu goreng sama tahu putih dan udah aku kasih dengan air supaya lebih awet di kulkas. Nah sebetulnya ada lagi sayuran hijau, cuman sayuran hijaunya itu nggak aku masukin ke dalam wadah food container ya. Jadi nanti aku masukin aja di dalam laci. Sayur hijaunya itu ada sayur kangkung, sayur katu, sama sayur pakis. Dan sayuran hijaunya itu juga belum aku potelin gitu ya, jadi masih di ikatannya, paling aku buang akarnya aja kalau misalnya kayak sayur kangkung. Nanti aku masukin aja di laci bawah itu ya. Rencananya sih memang sayur kangkung itu mau aku masak di bulan puasa di hari ketiga, kemudian untuk sayur pakisnya mungkin di hari kelima. Untuk wadah food container laci yang di tengah ini yang besar, ini rencananya aku mau taruh buah-buahan. Nah karena di H-1 bulan puasa itu aku belum belanja buah, jadi ini masih kosong dulu. Karena rencananya belanja buahnya itu di puasa pertama. Insya Allah nanti untuk food prep buah-buahannya bakal tayang di video selanjutnya ya, jadi ikutin terus video aku. Kalau untuk buah rambutan karena lagi musim, jadi di rumah itu melimpah banget. Banyak dikasih tetangga, kemudian dikasih juga teman-teman gitu ya, sampai nggak kemakan-makan. Ditambah di bulan puasa ini, kalau rambutan itu kayaknya nggak dilihat sama sekali ya, kalau aku pribadi. Nggak tahu kenapa kalau buah-buahan itu di bulan puasa itu lebih enak yang seger-seger, yang berair gitu. Untuk wadah food container yang paling atas itu isinya nata de coco ya. Jadi nata de coco udah aku buka dari plastiknya, kemudian aku masukin di wadah food container. Jadi mudah pada saat kita mau bikin minuman nanti. Nah, untuk buah-buahan juga adanya ini kelengkeng. Ini juga dapet tanamannya dari keluarga juga, jadi dapatnya segini. Ini beneran manis untuk kelengkengnya walaupun kelihatan hijau-hijau gitu ya. Nah itu aku masukin aja di wadah food container paling bawah. Nanti bakal aku campur dengan buah-buahan yang besok dibeli di hari pertama puasa. Lanjut jangan lupa isi botol-botol minum supaya pas berbuka itu ada minuman segar. Nah ini udah aku penuhin semua botolnya, termasuk botol untuk di bagian bawah sini ya. Nah tadi itu juga di awal video kan aku udah tayangin bikin sambal merah sama sambal cabai hijau. Nah itu udah aku masukin di botol kaca dan udah dingin. Jadi ini aku taruh di pintu kulkas ini aja ya. Nah untuk yang kecil itu isinya adalah bumbu kuning.
Jadi bumbu dasar kuning itu benar-benar juga membantu kita masak jadi lebih praktis. Kalau misalnya kita mau marinasi ikan, jadi tinggal ngebakar aja, dikasih dengan margarin dan kecap. Pokoknya jadi cepatlah masaknya pas di bulan puasa ini. Nah ini ada ketinggalan untuk sayuran hijau yang sempat juga aku udah potelin. Ada sayur sawi hijau. Jadi itu aku taruh aja di wadah food container yang setara warnanya ya, warna pink. Alhamdulillah udah berisi, udah aman untuk 1 minggu ini. Lanjut ini untuk bumbu rempah ya. Jadi untuk laos atau lengkuas ini aku udah cuci bersih, udah dikupas juga, dan ini aku potong-potong kecil karena mau aku simpan di freezer, karena katanya lebih awet ya untuk menyimpan lengkuas di freezer dibandingkan di chiller. Karena kalau di chiller biasanya ia akan jadi keriput dan kering. Tapi kalau di freezer cukup kita ambil seperlunya aja, nanti kita taruh di suhu ruang dan tinggal kita geprek. Makanya ini kemarin beli lengkuasnya langsung sekaligus banyak. Kemudian juga aku minta dipilihkan yang muda ya, jadi mudah kita motongnya. Nah ini ada juga beberapa bagian yang agak udah tua gitu ya, jadi pas aku motong agak kesulitan. Terus di keranjang sebelahnya itu adalah batang serai. Kemarin aku beli Rp3.000 dan itu juga udah dibersihkan dan udah aku potong menjadi 2 bagian. Nah ini aku taruh aja di chiller ya, jadi aku masukin dulu ke dalam wadah food container. Jadi kalau kita mau memasak itu tinggal kita ambil aja dan gak perlu lagi untuk ngebersihinnya ya. Oke, nah ini aku taruh dulu untuk batang serainya di chiller. Sementara untuk lengkuas tadi yang aku udah iris-iris dan aku masukin dalam wadah food container, itu aku taruh di freezer. Sekaligus juga aku mau nyetok batu es juga, karena biasanya kalau berbuka suka minum yang seger-seger ya. Nah ini di laci freezer itu ada gula merah aku taruh, kemudian juga ada pete, sama yang satunya itu daging ikan giling ya, biasa untuk bikin pempek. Nah jangan gagal fokus dengan air mineral yang dibekukan itu, jadi itu cara praktis untuk bikin batu es kalau mau cepet ya. Tapi ini aku mau bikin lagi batu es. Jadi di wadah food container yang tutup pink ini itu kumpulan batu es yang udah aku cetak. Nah ini adalah cetakan batu es yang pernah aku share juga video unboxingnya. Jadi ini tinggal kita tekan-tekan aja, nanti batu es yang udah beku itu bakal jatuh sendiri ke wadahnya. Terus batu esnya itu bisa kita kumpulin ke dalam wadah food container dan kita bisa isi lagi untuk mencetak batu es selanjutnya. Pokoknya ini juga bikin gampang kita untuk bikin batu es ya. Nah ini alhamdulillah satu wadah food container udah keisi dan ini lanjut aku mau isi dengan air lagi. Dan karena kulkasnya itu cepet banget untuk ngebekuin air untuk bikin batu es gitu, jadi ini aku sampai beberapa kali ya untuk bikin batu esnya. Jadi aku masukin ke dalam wadah food container itu sampai penuh. Untuk cetakan batu esnya ini nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box, siapa tahu ada yang mau samaan juga. Nah kiranya food prep sayuran dan food prep bumbu-bumbuan, air minum dan batu es hari ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.